Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tim DVI Polda Jatim kembali mengidentifikasi salah satu jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Hingga sampai saat ini total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo Sabtu malam. Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis gigi. Korban atas nama Muhammad Ridwan Sahari, santri laki-laki asal Surabaya berusia 14 tahun. Sehingga total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Identifikasi melalui DNA dan medis gigi cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 002 RW 012 Bendul Merisi Wonocolo Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu keluarga korban mengaku ikhlas atas kepergian korban yang diyakini telah mati syahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Khozini, tersisa sebanyak 14 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas mengidentifikasi jasad. Saat ini tersisa 14 kantong jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Buduran Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI, di mana metode identifikasi bergeser dari gigi dan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini dari 67 kantong jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang, sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA begitu. Nah untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sementara terkait proses hukum masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Menteri Sosial Syaiful Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal di salah satu santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi.
Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup selama 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini kini kondisinya membaik. Mensos juga akan memberikan kaki palsu serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Belum teridentifikasi. Berdua waktu itu yang berdua. Karena paling sulit. Bu Gubernur menyiapkan, Bupati juga menyiapkan, ya. Ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa krek itu. Selain itu pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut ada unsur kelalaian dalam tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, Mahfud berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan penuh kearifan. Kita berharap agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Tentu pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan bahwa peristiwa Al-Qozini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya. Itu mungkin iya dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren, jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi, ya itu yang aslinya. Kita tidak tahu yang puturan itu, yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu. Lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik, karena uangnya yang tidak menyatu itu atau tidak satu paket.